kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian, ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videographer, ya, videographer, tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua lu mau nyapu kayak, ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius, ya. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job gitu. Gue di sini gue bukan bilang ya, karena ada yang gue suka bilang kalian untuk bikin bisnis sendiri, kalian masih kerja. Gue bukan jelek-jelekin orang yang kerja. Maksud gue gini, misalnya kalian bekerja, gini, kalian kerja dari jam 9 sampai jam 5 misalnya. Kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Terus aduh pulang Netflix santai-santai. Gue nggak ada waktu untuk bikin bisnis. Gue nggak pernah suruh kalian untuk keluar. Kalian kerja aja jam 9 sampai jam 5, ya. Itu pun gue nggak yakin kalian kerja full. Ya selip-selipin 30 menit sejam dalam kerja, ya. Terus pas pulang kerja, sampai rumah, duduk depan komputer. Lakuin yang kalian mimpin, lakuin yang kalian pengen. Pasti ada waktu. Lu tuh cuman alasan aja, gitu. Ah, kerjanya capek, lu cuman alasan. Lu males. Lu kalau tanya, beberapa dari karyawan gue yang kerja sama gue sampai sekarang, gue telepon mereka tuh kadang jam 2 pagi, jam 3 atau videographer, gue bener gak? Jam 2 pagi bisa. Gue lagi di Bali, lagi di Atlas, gue bisa telepon mereka. Itu hyper ambisius gitu. Ada yang tanya bahkan, kok lu kok lagi di sana, lagi party kok bisa balasin grup? Itu dia. Karena kerjaan tuh utama buat gue. Dan gue sangat ambisius akan apa yang gue kerjain. Karena gue yakin yang gue mau kerjain tuh akan mengubah dunia. Jadi gue punya visinya seperti itu. Kerja buat gue itu dari pagi, malam, pagi lagi. Lu kalau follow gue di Instagram, lu tahu gue jam 4 pagi kadang masih kerja. Jadi hyper ambisius sama karir. Jadi hyper ambisius tadi gue bagi menjadi dua. Satu itu kerja kapanpun ya. Jadi kalian harus punya work ethic yang gila. Gue ketemu sama salah satu, gue nggak usah sebut ya, ini satu keluarga Konglo, top 10 di Indonesia. Dia punya gerai yang warna merah ya, yang kalian suka lihat. Gue ngobrol sama dia. Dia generasi ketiga. Gue tanya, bro, apa sih rahasianya keluarga lu bisa bangun kayak gini? Values itu apa aja? Gue pengen tahu. Lu mau tahu yang dia bilang ke gue apa? Satu itu work ethic. Dia sampai sekarang, dia generasi ketiganya. Ini dari gerai retail yang warna merah. Kalian tahu itu semua jalanan ada. Dia kerja itu sampai sekarang, itu pulang jam 6 sore. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Work ethicnya gila sampai sekarang. Jadi itu maksudnya hyper ambisius sama karir kalian. Yang Konglo aja begitu, generasi Konglo aja begitu, masa kalian malas-malesan? Kalian bayangin ya, gimana lu mau jadi kaya? Kalau yang super kaya aja masih kerjanya kayak gitu, kerjanya kayak orang gila. Dan yang kedua dari hyper ambisius adalah speed atau kecepatan. Ini konsep yang gue dapetin kurang lebih mungkin 2-3 tahun lalu. Waktu itu gue nemu email bocor dari Mark Zuckerberg yang bikin Facebook. Jadi dia bilang, ya ini gue akan tunjukin email di sini. Gue lupa exactly yang dia bilang, tapi intinya gini. Dia bilang masalah paling utama dari kita adalah development speed. Programmer lama dan kita perlu develop lebih cepat. Karena dengan develop yang lebih cepat, kita bisa eksekusi lebih cepat. Jadi development speed itu mengaruh ke execution speed. Satu email itu mengubah hidup gue. Semua yang kerja sama gue itu cepat banget. Pace-nya beda di perusahaan manapun yang mereka pernah kerja sebelumnya. Karena gue nggak percaya. Gue tuh dari dulu ya, gue bodoh. Jadi kalau misalnya dulu ada gue bikin agency, ada bikin website, programmer gue bakal begoin gue buat bilang, Fat 3 minggu. Gue bakal kayak, oh oke, 3 minggu kerjainnya. Sekarang dia bilang gue 3 minggu, besok jadi. 3 minggu apa? Lu programming 3 minggu apa? Mau di WordPress lu bikin 3 minggu. Codingnya kan paling 30 menit terus lu ngerokok, ngopi. Sama nih kayak ngedit. Orang bilang ngedit kok 3 hari. Mana? Siapa sih ngedit 3 hari? Satu video 3 hari. Satu video tuh sehari kelar. 10 jam duduk lu di situ. Jadi 3 hari atau bikin seminggu gitu kan. Nih kalau kalian yang punya editor ya, kalian tanya dia, lu real ngedit berapa lama? 30 menit sehari kan, rokok set ya kan, ngopi hitam, ngaso-ngaso, telepon sama istri, tiduran lu, ada anak main sama anak, balik lagi ngedit. Kalau bener-bener kerja fokus ya itu 7 jam 10 jam beres satu video. Jadi ini maksud gua, speed. Jadi orang yang cepat. Nah, caranya roket itu bisa naik ke atas lawan gravitasi adalah dengan kecepatan, akselerasi. Kalau akselerasi udah cepat, jangan dilambatin. Lu kalau mau pesawat nih mau terbang, lambat, jatuh dia nggak gliding di udara. Speed harus cepet. Kita jadi orang gercep. Jadi buat kalian yang punya karyawan atau diri kalian sendiri, jangan lemot ya. Orang tuh cuman males di dunia ini. Contoh, ini bener-bener gue nggak cuman bacot ya. Lu bisa tanya developer gue yang ngerjain UI UX gue, yang ngerjain coding di belakang website gue. Lu tanya mereka. Pas itu bikin website, ini gue sumpah ya, buat bikin landing page-nya, itu gue suruh 1 hari. Gue telepon kan, lu kerjain. Dia bilang, kok nggak mungkin kok. Gue harus cari developer lain. Cari, gue bilang, cari developernya, kelar malam ini. Dia bilang, kok nggak mungkin. Gue bilang gini, Yesus aja bikin buku 7 hari. Yesus bikin buku 7 hari, gue bilang. 6 hari dia bikin 1 istirahat. Masa lu bikin website itu perlu seminggu? Emang lu bikin bumi? Bikin besok, gue bilang. Akhirnya jadi, gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Begadang nggak? Begadang. Sama. Kayak bikin modul di akademi gua. Itu matanya sampai beler itu pertama kali bikin. Ya itu nggak usah ketawa-ketawa lu di belakang. Ya, mereka pada ini beler. Ngerjain video YouTube gua kadang ya. Gua syuting pagi. Mereka bilang, oh kok nanti? Bikin.
jadi. Betul nggak? Nah, betul. Jawabannya tegas ya. Karena gitu. Dan terbiasa cepat ya. Jadi jangan lambat. Di hidup ini tuh kita harus serang hidup dengan cepat. Speed ini sebenarnya ini gue pengen masukin di kerjaan sama di uang juga. Sama kayak di uang itu butuh speed, cepat ya. Jadi uang masuk, boom, hilang. Uang masuk, boom, hilang. Jangan uang masuk nengger gitu. Makanya gue nggak pernah ngajarin nabung deposito. Gue kasih tahu ya, Bank Indonesia print uang lebih banyak, lebih cepat dibanding deposito lo ngasih lu bunga. Jadi kalau nabung udah pasti miskin ya, udah pasti miskin. Uang tuh cepat masuk keluar. Lu kalau lihat pengusaha, uang masuk jebret, putar. Masuk jebret ya, bikin klub, bikin ini, masukin saham di Holywing, kayak gitu caranya. Itu cara pengusaha beneran kerja. Lu lihatlah orang-orang yang kaya kayak Hotman, duit masuk jebret, Ruko, Kelapa Gading, duit masuk Holywing Group ya. Semua orang-orang yang super kaya dan konglo itu semua begitu cara mainnya, cepat mereka. Nah ini gue bakal bikin video ini bakal banyak dibenci nih. Gue bakal kasih tahu lagi nih trik-triknya untuk jadi kaya. Adalah fuck your passion. Artinya apa? Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis ya. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion, itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Ini gue kasih tahu ya. Gue kasih contoh tentang passion. Ini ada Zhong Shanshan kalau gue nggak salah namanya. Itu billionaire nomor 1 di Cina. Lu tahu dia jualannya apa? Botol air. Lu kira dia passion sama botol air? Gila botol air terus dia sange gitu. Lu kira dia bawa tidur tuh botol air? Sayang sama botol air? Enggak. Lu kira orang yang punya peternakan babi di Cina yang paling besar itu, ya, kalau gua kasih dia top 10 juga. Dia sayang gitu sama babi yang dia batok. Dia bawa tidur babinya. Dia lihat babi dia sange. Enggak. Dia enggak peduli. Nobody gives a fuck about botol air sama babi. Yang dipeduli apa? Uang masuk. Jadi money in dulu. Money in yang lain belakangan, passion belakangan, ya. Bodoh amat lu jualan botol air, passion lu diat sama cewek ya, itu passion lu. Jangan gabungin nih mesin uang lu ini sama passion lu. Lu tanya gua passion nggak lakuin apa yang gua kerjain? Ya gua nggak passion, tapi itu karena dapat duitnya aja gitu. Jadi kita nggak perlu fokus di apa yang kita passion. Passion gua banyak, passion gua basket, ya. Makanya gua ada klub IBL. Itu passion gua. Tapi apakah dia akan ngasilin gua duit? Ya pasti enggak gitu. Pasti enggak, boncosnya miliaran per tahun. Dan gua juga tahu karena itu passion gitu. Jadi jangan di mix nih. Begitu ini kegabung passion dan bisnis, lu jadi resep untuk jadi miskin. Konsepnya adalah ubah passion, ya, ubah passion. Kalau lu ngeliat nih keluarga lu susah, diri lu susah, adik lu susah, itu yang lu lihat, emak lu susah, itu yang lu lihat. Fuck passion lu, urusin mereka dulu. Dengan apa? Dengan bikin mesin yang ngasilin uang, bukan mesin yang untuk fuel passion lu. Ntar passion juga ganti-ganti kok. Lu hari ini suka golf, besok suka tenis gitu. Berubah-ubah kok passion orang. Jadi nggak perlu lah kejar-kejar kayak gitu. Nggak ada. Jadi follow your passion ya kan. Ikigai nggak usah lah, nggak penting. Ini kalau lu punya mimpi ya, saran gue adalah lu triple down. Gue balik lagi ke yang konsep pertama, fokus. Warren Buffett sama Bill Gates itu pernah dikasih kertas sama bapaknya. Gue lupa bapaknya Warren atau bapaknya Bill. Lu cari, terserah itu. Antara dua itulah. Tapi konsepnya sama. Dia kasih kertasnya, terus dia bilang, coba lu berdua tulis satu kata yang bikin lu sukses. Warren Buffett sama Bill Gates berdua. Lu tau tulisannya apa? Fokus. Mereka nggak kong kali kong, nggak ngobrol. Mereka sama tulis fokus. Warren Buffett itu build Berkshire Hathaway itu berpuluh-puluh tahun. Bill Gates bangun Microsoft itu berpuluh-puluh tahun dan nggak pernah pindah perusahaan. Satu industri selama puluhan tahun sama dengan sukses. Jadi jangan pindah. Jangan lu baru coba mau jadi videographer, lu pindah industri. Jangan lu coba baru jadi agen properti, lu pindah industri.